Aloha. Ya, Inggris sudah mengeluarkan nama-namanya untuk di Piala Dunia dan banyak sekali orang mempertanyakan kenapa si A, si B, si C gak masuk, kok si ini, si itu kok bisa masuk dan lain-lain. Nah, di sini gue mau bahas lebih dalam lagi apa sebenarnya mendasari Southgate memilih nama-nama pemain ini. Nah, dan peluangnya. Dari kiper semua udah jelas lah. Ramsdale, Pope, dan Pickford. Ya, ini semua nggak ada perubahan. Dan Pickford gue bilang masih jadi kiper nomor 1. Ramsdale belum teruji di level internasional sama sekali. Pickford sudah berkali-kali membuktikan dia bisa menjadi penyelamat di belakang, di level klub, dan juga di level internasional dia udah punya jam terbang tinggi. So, itu gak bisa didebat lagi lah. Di belakang yang banyak menjadi pertanyaan, kenapa Tomori tidak dimasukkan? Kenapa Eric Dyer, Coady lebih diprioritaskan? Nah, Southgate di belakang, dia manggil TAA, Connor Coady, Eric Dyer, Maguire dipanggil, Luke Shaw, Stones, Trippier, Kyle Walker, Ben White. Nah, kenapa Tomori gak dibawa? Mungkin kalian berpikiran dia di Serie A dia bermain lumayan bagus di AC Milan, tapi gue melihat Tomori ini kalau dia lawan tim-tim besar, contohnya kayak di UCL lah, ketemu Chelsea, di Liga ketemu Inter, di laga yang menentukan, di laga besar, dia itu sering sekali bikin-bikin blunder sendiri gitu. Entah dia salah antisipasi, entah dia melakukan blunder sehingga gol bisa terjadi. Gue paling ingat itu pada saat melawan Chelsea di Champions League, itu dia gak bisa anticipate bola crossing dan gak bisa ngawal si Aubameyang sampai Aubameyang bisa cetak gol karena dia. So ini Tomori gue sangat setuju kenapa dia gak dipanggil, bukan karena mengkerdilkan peran dia yang di Serie A, dia main di Serie A, tapi karena memang performa dia itu gak bisa keluar pada saat dia main di melawan tim yang levelnya tinggi gitu. Ini kan Piala Dunia, lawannya itu level tertinggi, semua pemain terbaik berkumpul di sini dan Tomori gak punya mental untuk menunjukkan kemampuannya pada saat melawan tim-tim besar, laga-laga penting. Itu yang menurut gue alasannya kenapa dia nggak dibawa, dan gue setuju keputusan Southgate. Cuman yang gue pertanyakan, kenapa si Southgate tidak memanggil Tyrone Mings-nya si Aston Villa, tapi dia lebih memilih si Coady. Nah, Mings itu dia lumayan bagus loh main, dan lawan MU dia bisa bermain ngawal Ronaldo dan dia kokoh lah di belakang. Dia punya body yang kekar, dia bisa duel. Gue seharusnya lebih setuju si Mings ketimbang si Coady, dan Southgate tidak melakukan itu. Nampaknya dia lebih memilih pemain-pemain yang dia percaya aja. Intinya si Southgate dalam pemilihan pemain-pemain di timnas Inggris ini ya, dari semua posisi, semua pemain yang dia tunjuk, dia itu lebih menunjuk, memanggil pemain-pemain yang dia sudah percaya sebelumnya, entah dari event sebelumnya atau dari laga-laga friendly sebelumnya yang dia sering panggil, dan dia sering pasang pemain itu. Walaupun pemain itu tidak perform, walaupun pemain itu jarang bermain dibanding dengan pemain yang sering bermain di liga lain atau di tim lain, tapi dia tidak mau panggil. Faktor kepercayaan, kayak Maguire lah. Maguire kan di MU lagi unstable kan, tapi dia tidak panggil karena faktor kepercayaan, trust. Itu yang menjadi pokok intinya kenapa si Southgate memilih pemain yang itu aja gitu. Dan gue bilang kalau gue sebagai fans Inggris tentunya, ya TAA problem di defense, so gue akan kalau main 4-3-3 atau 4-2-3-1 contohnya, Kyle Walker gue taruh di kanan, duetnya ya ada John Stones dan Maguire. Ya Maguire gue sebenarnya nggak ada problem sih, walaupun kalau dia main jadi starter sekalipun, asalkan dia itu bisa main fokus saja. Kalau dia di timnas kan biasanya lebih bagus ketimbang di klub, dan ini gak ada problem sama sekali untuk gue kalau dia main jadi starter, karena dia kepercayaannya Southgate. Gue tahu itulah, gue gak ada problem lah kalau dia jadi starter. Di back kiri Luke Shaw, Ben White bisa jadi opsi kalau misalnya center backnya lagi kurang lah, kayak Maguire lagi unfokus, dia bisa jadi center back, atau bisa main di back kanan. Kyle Walker belum pulih tepat waktu, dan TAA dari segi defense kurang bisa diandalkan, Ben White bisa ditaruh di situ. So di lini belakang gue bilang ini cukup merata dan bisa saling dirotasi lah, jadi gak ada masalah. Nah di tengah yang menjadi kelemahannya kalau gue bilang, Jude Bellingham, Kelleher, Henderson, Mason Mount, Calvin Phillips, Declan Rice. Nah banyak yang bertanya kenapa Calvin Phillips bisa masuk padahal dia baru sembuh cedera kan. Dia baru main sekali di Piala Kebo kemarin, itu pun cuma setengah babak. Dan gue memang setuju kenapa dia harus dipanggil gitu. Dia kan selama pindah ke City gak dapat menit main sampai cedera panjang, baru sekarang main sekali langsung dipanggil, itu gak adil banget.
Tapi kembali lagi dia punya kepercayaan sama Calvin Phillips dari Euro kemarin duet sama Declan Rice. So itu gue bisa nangkep lah sinyalnya seperti itu, faktor kepercayaan. Tapi yang jelas gue lebih prefer Jude Bellingham. Dia posisinya sebagai box to box, walaupun dia masih muda banget, gak adil juga ngasih dia peran penting di tim di ajang sebesar World Cup, karena ini yang ajang yang sangat perlu mental kuat. Dia itu masih muda banget, masih ringkih, masih ringan banget posturnya, dan Declan Rice sebagai DM gue taruh. Tapi gak ada pemain lagi yang bisa diandalkan. Gallagher juga gak bisa diharapin angin-anginan bersama Chelsea. Jordan Henderson mungkin, tapi dia juga udah menurun staminanya. So di tengah ini yang menjadi problem. Gue bilang kelemahan Inggris ini ada salah satunya di tengah. Mereka gak punya pemain kreatif yang cukup untuk bisa supply ke depan. Mason Mount pun gue melihat dia ya masih inkonsisten lah penampilannya. Jadi gue bilang ini menjadi problem buat Southgate. Dan jujur gue gak percaya Southgate juga sih. Walaupun gue fans timnas Inggris, tapi gue gak percaya Southgate karena dia gak bisa diharapkan secara taktik. Tapi ya gue menganggap Inggris ini di turnamen ini sebagai tim underdog lah. Gue walaupun fansnya, tapi gue gak mengharapkan ekspektasi yang tinggi. Lolos sampai perempat final, masuk semifinal aja udah lu prestasi yang bagus. Mereka bisa pertahankan dari edisi sebelumnya. Karena Southgate gue gak percaya, dan pemain-pemainnya pun ya gak ada bintang. Jadi seperti itu ya. Ward-Prowse kenapa gak dipanggil? Ya ini anak secara set piece taker memang bagus, tapi apakah secara bermain the whole as a team dia lebih bagus dari yang lain? Dan dia gue bilang ya gak layak dipanggil juga kalau cuma ngandelin set piece taker. Tapi kemampuan yang lain gak bisa ditunjukkan. Dia bermain so-so aja kok di Soton. So ya gak ada alasan buat manggil dia dan mengharapkan dia juga. Di striker Foden, Grealish, Kane, Maddison dipanggil, Rashford, Bukayo Saka, Sterling, Callum Wilson. Nah, Maddison dipanggil, dia lagi bangkit sama Leicester, gua paham dan layak. Wilson kan, kenapa Wilson dipanggil? Kenapa nggak si Abraham atau si Tony? Nah, Abraham di AS Roma, dia itu, gue lihat dia beberapa kali lah, dia itu nggak bisa memberikan perubahan, nggak bisa kasih warna baru lah untuk timnya pada saat Roma itu butuh gol. Apalagi pada saat lawan Lazio ya, kemarin gol itu kan laga panas ya. Di laga-laga besar dia hampir mirip kayak Tomori lah. Kalau disandingkan di laga besar lawan tim-tim besar di Serie A, dia itu kurang bisa perform. Jadi gue paham lah kenapa Abraham gak bisa dipanggil. Wilson gue bilang, dia itu lagi agak lumayan lah di Newcastle. Dia punya postur bagus dan bisa sesekali cetak gol juga Newcastle, walaupun kemampuannya pas-pasan juga, gak bisa diharapkan sepenuhnya juga. Tapi at least dia di Newcastle lebih teruji dan bisa menunjukkan sesekali dia bisa lah jadi pelapisnya Harry Kane. Tapi menurut gue pelapis Harry Kane itu ya Rashford. Karena Rashford di MU jadi striker tengah itu lumayan lah, walaupun belum bisa top-top banget. Jadi gue lebih prefer itu yang mendampingi Harry Kane di winger. Ya Sterling lagi bapuk juga ya. Jadi gue bilang Bukayo Saka itu layak menjadi starter. Dia main dari kanan, terus di kiri itu ada Foden. Atau sebaliknya lah, intinya Foden sama Saka, bukan Rashford, bukan Grealish gue nggak impress sama sekali. Ini anak cuma menghambat di depan aja dan nggak ada kontribusinya sama sekali. So Maddison bisa jadi opsi, dia bisa main jadi attacking midfield ya buat melapisi Mason Mount. Jadi secara overall squad Inggris ini ya bisa dibilang nggak ada bintang, nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan besar. Football is coming home is full of shit. Untuk gue fans Inggris, gue sangat realistis. Gue nggak bisa menempatkan Inggris ini masuk 4 besar. Gue anggap Inggris ini sebagai tim underdog, kuda hitamnya di World Cup ini. Karena murni dari kemampuan pelatih yang nggak bisa diandalkan, dari materi pemain di setiap posisi yang tidak top seperti tim-tim negara lain.